santai-santai aja kan sini. Santai ya? aja ya. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah kedatangan tamu sahabat saya Tunku Fahrizal, LC calon MA berarti. Terus Siapa yang lulus MA itu? aneh suruh. Tafaul, mimbabi tafaul. Terus lakap yang populer beliau Al-Jumblawi ya sini. Jadi beliau asalnya orang Aceh. Asalnya orang Aceh tapi besar di Jakarta. Akhirnya pas ke Kairo beliau juga masuk ke keluargaan Jakarta sih dia. Ya, KPJ. PJ. Makanya hadirnya ngaji kalam hari ini untuk menarik kembali beliau ke Aceh. Jangan terlalu Jawa lah gitu kan. Bukan nggak boleh. Kita kekurangan lah. Kita butuh sosok-sosok seperti beliau. Dan konsentrasi beliau di Al-Azhar ilmu bahasa. Dan sekarang beliau lagi nulis tentang balaghah sih dia. Balaghah. Tentang balaghah. Dan beliau alhamdulillah selain fokus di ilmu bahasa, beliau juga fokus dalam ilmu hadis. Bahkan sebagian ulama-ulama di Mekah, saya ketemu sama ulama-ulama hadis lewat jaringan beliau. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu usul ya sebagaimana kita-kita di pondok. Kemudian Sidi, saya mau ta'rif sedikit tentang ngaji kalam. Jadi ngaji kalam itu pertama disponsori oleh Batak saat ini, Tungku Batak ini. Tunggu Batak. Namanya Tunggu Batak. Enggak, Tunggu Syibran. Tunggu Syibran. Tunggu Syibran sama Marsal. Marsal ini? Bukan. Mana Marsal? Belum sampai. CEO ya. CEO. Jadi dari berdua kemudian ditemanin sama Tunggu Zaidi yang Ibrahim Al-Khalili. Ron. Kemudian datang beberapa kawan yang lain yang sama-sama untuk musyawarah ilmu, terutama ilmu akhlak di sini. Dan alhamdulillah sudah berlangsung selama 3 tahun kira-kira, hampir 3 tahun. Dan jumlah kitab yang kita sudah khatam lumayan, udah berapa kira-kira? 7, 8, 9? 7 ataupun 8 lah sih. Masya Allah. Di antaranya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan kebanyakan, dan bukan kebanyakan, rata-rata semuanya ya yang hadir di sini guru-guru yang sudah mengajar di pondok salaf. Itu dia tuh, nih ngeri nih. Pondok salaf, punya murid ya kan. Maka ini kita menyimak beberapa faedah dari beliau, faedah yang sudah banyak beliau kumpulkan dari masyaikh, ya dengan gaya yang akan santai. Nanti kemudian setelah itu kita bisa diskusi, tanya jawab santai aja. Lagi nggak usah Maya Syah, yang tak apa. Bagus juga, alhamdulillah. Semoga beliau panjang faedahnya. Gak ada. Jadi silahkan di sini, tafadhal. Ini datang tanpa persiapan, gak ada apa-apa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah telah mengumpulkan kita tempat yang mulia ini. Alhamdulillah bertemu dengan kawan lama yang sudah sekian 7 tahun gak pernah ketemu lagi, Tunggu Zulfa ini. Jadi Tunggu Zulfa ini dulu bisa dibilang salah satu pematik semangat saya dalam mengajar. Iya, salam. Ini kisah perjalanan hidup ini. Jadi dulu awal di Mesir belum ada yang percaya buat ngajar. Awal di Mesir masih belajar, masih hidup dalam kesendirian. Kenal Zulfa dari Facebook Ya, di awalnya. Facebook, ya. Jadi Tunggu Zulfa chat di Facebook. Ayo kita ngopi. Pergilah ngopi ke Langit 7. Jadi dulu imarahnya apa imarah gedung tempat tinggal Tunggu Zulfa itu di tempat paling tinggi yang pernah ada di Darosah. Itu gedungnya gini ya. Biring ngopi di situ pertama kali sama Tunggu Zulfa. Mulai dari itu dipercaya buat ngajar Jauharul Maknun, bagian ilmu badi di Ruak Melayu. Mulai dari situlah akhirnya mulai ada percaya diri buat ngajar. Sebelumnya nggak ada percaya diri buat ngajar, nggak bisa ngajar. Jadi suka belajar, cuman nggak bisa ngajar karena ngajar punya punya cara tersendiri, punya skill tersendiri. Jadi nggak semua orang itu bisa belajar hebat alim tapi bisa mengajar karena ngajar punya skill. Nah skill itu perlu diasah perlahan-lahan. Jadi awal muasal skill itu ada nih berkat beliau. Karena beliau percaya dulu saat orang-orang gak ada yang percaya. Ibarat nih Nabi Muhammad pengen dakwah, ada Khadijah. Nah Khadijah perempuan laki-laki. Laki-laki. Emang bapak-bapak Udah sah ya? Udah sah. Siap berarti. Nah mulai dari situ udah alhamdulillah ngajar-ngajar di Kairo. Sibuk sekarang lagi baca-baca tentang bahasa, cuman alhamdulillah
Jadi awal dulu di Mesir nggak baca bahasa. Jadi bahasa kuliah itu di Mesir karena ini aja, karena kuliah bahasa yang paling sepi. Sebetulnya sukanya hadis, jadi fokusnya di hadis dulu. Tapi karena tuntutan akhirnya baca bahasa. Mana alhamdulillah selesai ngajar Alfiyah di Kairo. Karena bingung mau ngomong apa. Jadi ini asal ucap aja ya, asbun aja, asal bunyi aja. Jadi kemarin selesai ngaji Alfiyah di Kairo sama kawan-kawan. Alhamdulillah selama berapa? 67 pertemuan. Itu termasuk waktu yang cukup buat mensyarah Alfiyah. Nggak terlalu lama, nggak terlalu singkat. Nah, ilmu nahu itu, ya antum sudah tahu lah. Ini makanya ini bingung kalau depan guru-guru dayah itu kan sudah alim-alim, sudah hebat-hebat, apa yang mau dikasih tahu lagi. Cuman ilmu nahu ini secara spesifik di dayah itu terzolimi sebetulnya. Jadi dia nggak diberikan haknya. Di ilmu bahasa dalam dayah, mau di Aceh maupun di ini bukan istiqra yang sudah, bahkan nggak disebut istiqra, ini dengar-dengar kilwakal. Di dayah maupun di pesantren manapun, ilmu nahu dan balaghah dan bahasa secara umum terzolimi. Kenapa terzolimi? Karena mereka mengaku belajar bahasa Arab, tapi yang dikaji hanya sebagian kecil dari ilmu bahasa Arab. Terzolimi. Jadi nahu terzolimi, nggak diberikan haknya. Bahasa Arab terzolimi karena nggak diberikan haknya. Nahu nggak diberikan haknya karena kita tidak memberikan semua porsi yang seharusnya. Misalkan kalau kita kaji jurumiyah, misalkan dari awal kepada santri-santri baru kan, itu hak jurumiyah nggak diberikan. Misalkan kalau kita lihat, dulu kita pertama kali ngaji matan, mensyarah makna, mensyarah taswir masalah, selesai lalu belajar i'rab dari Kafrawi, tapi kan Kafrawi juga ada masalah-masalah penting. Jadi kadang-kadang kita fokus di kitabnya, cuman lupa pada detail-detail masalah yang penting dalam Kafrawi. Waktu itu pernah sekali ketemu orang, udah ngaji Kafrawi. Kafrawi kan kitab awal di dayah. Cuman ada masalah-masalah yang dia luput. Itu penting karena dia nggak akan temukan di Alfiyah dan setelahnya lagi. Di antara masalah yang luput, waktu itu kan ngomong sama orang pernah ngaji Kafrawi. Kita lalu mubahasah dengan orang itu. Kita tanya, ini ada masalah di Kafrawi, masalah ini. Masih ingat nggak masalahnya tahqiqnya? Nggak ingat. Yang dia ingat i'rab. Betul ingat i'rab, cuman kan penting juga ingat masalah-masalah yang detail. Misalkan masalah di Kafrawi ada masalah tentang mengatofkan dua kata kepada dua kata yang sama dengan amil yang berbeda. Mengatofkan dua kata kepada dua ma'mul, yang mana dua ma'mul tersebut diamilkan oleh dua amil yang berbeda. Misalkan gini, dibilang fil baiti Zaidun wal hujrati Amrun. Fil baiti Zaidun wal hujrati Amrun. Fil baiti kan al bait ma'mul dengan fi, jar dengan fi. Lalu Zaidun ma'mul dengan ibtida. Berarti ini dua ma'mul yang teramilkan dengan dua amil yang berbeda. Lalu diatofkan wal hujrati Amrun. Berarti hujrati ma'tuf kepada bait, Amrun ma'tuf kepada Zaid. Berarti dua ma'mul teratofkan kepada dua ma'mul dari dua amil yang berbeda. Itu terlarang, nggak boleh. Itu perincian ketidakbolehan mengatofkan dua ma'mul kepada dua ma'mul dari dua amil yang berbeda, nggak ada di Alfiyah. Tapi ada di Kafrawi. Tapi kapan kita sadar itu? Kalau kita perinci kitabnya. Waktu pas mubahasah sama orang yang udah ngaji Alfiyah, pas ulang ke Kafrawi di Kafrawi, itu nggak sayang-sayang. Sebab masalah itu nggak di Alfiyah. Kapan dibahas di Kafrawi? Saat bahas bab atof. Wa in atafta ala marfu'in rafa'ta wa ala mansubin nasabta. Dibilang wa in rafa'ta ala marfu'in rafa'ta wa ala mansubin nasabta. Ala mansubin itu ma'tuf kemana? Ma'tuf kada ala marfu'in. Kada ala marfu'in ma'mul kepada rafa'ta kan, wa in rafa'ta ala marfu'in. Berarti ala marfu'in ta'alluq ke rafa'ta kan? Ala marfu'in ta'alluq kepada rafa'ta. Maka ala marfu'in ma'mul dari rafa'ta. Wa in atafta ala marfu'in rafa'ta. Rafa'ta itu menjadi jawab dari in. Berarti dia ma'mul dari in kan? Wa ala mansubin nasabta. Ala mansubin ma'tuf kepada ala marfu'in. Rafa'ta ma'tuf kepada nasabta. Maka terjadi pengatofan dua ma'mul kepada dua ma'mul dari dua amil yang berbeda. Maka jurumiyah terjadi kesalahan. Zohirnya. Ya, zohir jurumiyah terjadi kesalahan. Harusnya bagaimana? Cari solusi. Di Kafrawi diberikan solusi. Dibilang, seharusnya jangan bilang itu atof kepada dua ma'mul dari dua amil yang berbeda. Tapi takdirkan amil yang tersimpan sebelum ala mansubin. Jadi takdirannya, wa in rafa'ta ala marfu'in rafa'ta, wa in nasabta, wa in atafta ala mansubin nasabta. Selesai urusan. Jadi atofnya jumlah ke jumlah, bukan atof mufrad ke mufrad.
Nah, itu nggak ada di Alfiyah. Jadi hukum yang mengatakan bahwa tidak boleh mengatofkan dua ma'mul kepada dua ma'mul dari dua amil yang berbeda, itu nggak ada di Alfiyah. Bahkan di Tashil nggak ada. Misalkan lagi contoh lain misalkan. Jadi ini pentingnya buku-buku i'rab. Jadi buku i'rab bukan sebatas bilang Zaid fa'il marfu' wa alamatu rafi dhamma, enggak kayak gitu. Jadi di buku-buku i'rab itu ada hal-hal yang penting banget buat diketahui, tafasil dari nahwu. Misalkan di Alfiyah di pesantren jarang baca syarah Syekh Khalid. Tamrid Thullab fi i'rab Alfiyah itu, Tamrid Thullab fi i'rab Alfiyah itu jarang di pesantren. Bahkan di pelosok tanya sama orang pelosok enggak belajar Tamrin Thullab. Di Lirboyo nggak dibaca mutolaah saja, di mutolaah saja. Tapi di Tamrin Thullab itu banyak tafasil hukum yang di Alfiyah pun nggak ada. Misalkan seringkali Ibnu Malik di Alfiyah, ini nanti kalau antum sudah ngajar Alfiyah di pesantren, penting buat antum tanbih. Ini bersyukur bisa ketemu orang-orang daya, karena ini penting banget. Sebab pas aneh ngajar Alfiyah itu, orang nggak sadar dengan pentingnya i'rabnya Syekh Khalid. Dikira dibilang ada qala fil madi Muhammadun fa'il marfu' kayak gitu. Misalkan gini contoh pentingnya. Di syarah Syekh Khalid, dalam Tamrid Thullab itu, seringkali Ibnu Malik memasukkan huruf fa jawab kepada khobar dari mubtada yang berupa isim mausul. Masukkan fa jawab kepada khobar dari mubtada yang isim mausul. Gimana caranya fa jawab tapi nggak ada syarat? Kan iskal, fa jawab ada tapi nggak ada syarat. Harusnya ada syarat dong. Kata Syekh Khalid, enggak. Hukumnya adalah jika ada isim mausul, maka sah orang yang berbicara memasukkan fa kepada khobar karena isim mausul sama-sama mubham seperti isim syarat. Maka dia itu fa-nya fa qama maqama fa'al jawab. Sah akhirnya boleh. Itu nggak ada di tafasil Alfiyah tapi ada di i'rab. Kemudian berikutnya, seringkali Ibnu Malik di Alfiyah memberikan khobar tapi fi'il amr. Khobar tapi fi'il ambar di Jurumiyah, di Qaternada, di lain-lain kita mengatakan nggak boleh sifat atau ma yaqumu maqamas sifah, kan khobar kan sifah fil makna. Sifah wa ma yaqumu maqamas sifah tidak boleh berupa jumlah insya'iyah karena lam yatahaqqaq. Sedangkan wasf itu kan tahaqqaq dalam mausuf. Sekarang di Ibnu Malik seringkali mengatakan ada khobar di baitnya, bahkan di baitnya terjadi khobar fi'il amr. Lalu gimana caranya? Kok bisa khobar fil amr lam yatahaqqaq? Dibilang kata Ibnu Malik di Tashil sebetulnya, di atasnya Alfiyah, itu dinazumkan sama Ibnu Buna dalam Ihmirar, bilang akhbir bila khabariyatin wa akhbiru bila khabariyatin bila idmari qawlin wa bihi qad nuqila. Kata Ibnu Buna boleh mengkhabarkan dengan tanpa jumlah khabariyah, tanpa mengidmarkan qaul. Kan hukumnya di Alfiyah itu kalau misalkan ada sifat berupa jumlah insya'iyah, maka kan disimpan idmarkan qaul. Misalkan kayak apa ya? Zaidun idribhu. Zaidun idribhu. Kamu bilang Zaidun aquluhu idribhu. Atau Zaidun maqulun fihi idribhu. Jadi harus ada idmar qaul. Tapi kata Ibnu Malik dalam Tashil sama Ibnu Muda dalam Ihmirar enggak mesti. Al-manqul dari bangsa Arab terjadi banyak khobar berupa jumlah fi'il amr tapi enggak ada idmar qaul, enggak masalah. Makanya Ibnu Buna bilang wa akhbiru bila khabariyatin bila idmari qaulin wa bihi qad nuqila. Selesai urusan, ada qaul bahkan sama dari bangsa Arab, enggak perlu mengidmar qaul. Jadi banyak sekali jawaban-jawaban terhadap iskaliyat dari Alfiyah itu terjawabnya bukan di syuruh yang masyhur, tapi di syarah Syekh Khalid itu. Itu penting banget buat dimutalaah dan buat dijadikan sebagai pegangan buat ajar. Kemudian juga misalkan di Alfiyah seringkali orang meninggalkan syarah-syarah mutaqaddimin. Dulu yang pertama kali mensyarah Alfiyah Ibnu Nazim, anaknya Ibnu Malik, punya syarah Ibnu Nazim. Itu orang pertama yang kalau orang ke Ugle yang ngantin rumput tuh. Mencarau. Jadi dia buka jalan. Itu Ibnu Nazim buka jalan di kebun. Orang yang pertama kali mensyarah Alfiyah Ibnu Nazim. Setelahnya datang Abu Hayyan. Abu Hayyan tuh salah satu rival besarnya Ibnu Malik. Dia mensyarah Alfiyah, mensyarah Tashil, tapi isinya kritikan. Dalam kitabnya Manhajus Salik ila Alfiyati Ibnu Malik. Itu semuanya itu muskil tuh sama Ibnu Abi Hayyan. Kalau antum baca Abi Hayyan tuh kayak baca orang dengki ke Ibnu Malik. Di antaranya itu pas ane baca dulu, misalkan dibilang bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kata Abi Hayyan bil jarri oke bagus.
Misalnya bil jari diitlaqkan. Maka masuk jar dengan huruf, jar dengan idhofah, jar dengan tabi'iyah. Bagus ini bil jar. Wa tanwin. Wah, muskilah tanwin ini. Kenapa dimutlakkan? Harusnya dikeluarkan tanwin tarannum. Karena tanwin tarannum bukan alamat isim. Dia masuk kepada huruf, masuk kepada fi'il. Kenapa dimutlakkan? Salah ini, enggak boleh. Bil jari wa tanwini wa nida wa al. Wa al, Ibnu Malik memperbolehkan al masuk kepada mudhari. Ya, al-hakamut turdah hukumatuhu masuk kepada fi'il mudhari. Memperbolehkan dia. Berarti Ibnu Malik memasukkan sesuatu yang tidak khusus kepada isim. Bil jari wa tanwini wa musnadin. Wa musnadin kata Abi Hayyan, musnad itu terbagi jadi dua. Ada isnad ma'nawi, ada isnad lafzi. Isnad ma'nawi seperti Zaidun qaim. Kan isnad ma'nawi. Jadi sifat qiyam itu berdiri pada makna Zaid. Bukan berdiri pada lafaz Zaid. Zaid qaim ay hadza asy-syakhs al-mawjud mausufun bil qiyam. Jadi rajul yang dinamakan dengan Zaid tersifati dengan berdiri. Berarti kan dia isnadnya ma'nawi. Ada isnad lafzi. Doroba fi'lun madi. Doroba fi'lun madi. Kan fi'lun madi diisnadkan kepada lafaz doroba, bukan makna doroba. Maka ada dua isnad. Sedangkan yang menjadi kekhususan isim, isnad ma'nawi. Kenapa diitlaqkan dalam bait? Muskil lagi. Berapa sudah kan bil jari? Oke, bagus. Tanwin muskil. Al muskil. Musnad muskil. Terakhir bilang bil jari wa tanin wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ini muskilah paling besar dalam bait Alfiyah. Kata Khudari di hasyahnya, bait ini gara-gara tamyizun hasal bisa di-i'rab dengan 70 i'rab. Di Khudari antum nanti rujuk di Khudari. Bilang bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Di sini dibilang tamyizun mubtada. Hasala bisa di-i'rab dengan dua, imma khabar, imma sifat pada tamyiz. Khabarnya bisa bil ismi atau bil jari. Ala kulli hal dengan semua kemungkinan i'rab, itu telah mentakdim ma'mul dari amil. Yang mana ma'mulnya harf jar. Karena bil jari wa tanwin muta'allaq dengan hasal. Dan itu nggak boleh terjadi di kalam bangsa Arab. Muskilah semuanya. Meskipun nanti yang betul ada muskilah lagi tuh tamyizun kan nakirah. Tapi jadi mubtada. Muskil lagi. Nanti antum bisa rujuk Alfiyah cetakan Maktabah Darul Minhaj. Tahqiq Dr. Sulaiman Al-Uyuni. Ada PDF-nya di Telegram. Itu tahqiqan Alfiyah paling bagus secara mutlakan tanpa terkecuali bila mudafi'. Meskipun Dr. Sulaiman Ayuni itu Wahabi. Tapi kita munsif ya, kita gini, takut Anda sensitif enggak Wahabi sini? Oh, enggak ada Wahabi ya? sini. Wahabi maksudnya kadang-kadang orang ahlu sunnah, wah Wahabi enggak boleh diambil, maksudnya gitu loh. Oh, ini orang ngaji kalam. Ngaji kalam aman lah. Jadi ini Dr. Sulaiman Ayuni Wahabi. Tapi dia mentahqiq Alfiyah dengan tahqiqan terbaik yang pernah ada. Itu di nuskhoh yang dicetak sama Dr. Sulaiman. Di bawahnya terjadi muqaranah nusakh khatiyah secara menyeluruh. Semua riwayat tercantum dalam kutipan dan komentar beliau. Di antaranya tadi bait bil jari watani wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, itu bait yang tamyizun hasal itu adalah ibraz pertama dari Ibnu Malik. Jadi Ibnu Malik ini punya kebiasaan setiap kali ngarang kitab ngajar. Setelah ngajar ada perbaikan. Mirip kayak Ibnu Hajib, kayak Subuki dalam Jamul Jawami. Makanya Jamul Jawami kan punya ibraz 1 dan 2. Yang dicetak sama Taibatul Khadra itu cetakan ibraz kedua setelah ada perbaikan dari Subuki. Makanya dia punya kitab kan Man'ul Mawani ala Jamil Jawami, itu untuk menjawab i'tirad dari orang-orang yang pernah dia ajar itu. Ibnu Malik juga sama. Ibnu Malik punya ibraz kedua, punya revisi kedua dalam Alfiyah. Revisi kedua ini nggak seviral revisi cetakan pertama. Di antara yang ngeh dengan revisi tersebut Asy-Syatibi. Asy-Syatibi punya syarah paling luas di Alfiyah namanya Al-Maqasid Asy-Syafiyah fi Syarh Alfiyah, 10 jilid. Itu syarah paling luas. Di sana Asy-Syatibi bilang bahwa Ibnu Malik dalam bait ini bil jari wa tanini wa nida wa al itu punya revisi. Yang betul adalah bukan tamiz, tapi maizuhu hasal. Jadi yang betul bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi maizuhu hasal. Dengan kalimat maizuhu hasal itu sudah selesai satu iskal. Mubtadanya jadi ma'rifat, enggak lagi nakirah, selesai dari iskal yang pertama. Meskipun nanti iskal yang lain masih ada. Tapi setidaknya dengan itu ada kesalahan yang diperbaiki. Itu ya.
Baik. Itu setelah baca Ibnu Nazim kemudian dengan Abi Hayyan yang i'tiradat, jawaban iskalnya Abi Hayyan ada di Muradi. Muradi itu salah satu penulis syarah Alfiyah, murid dari Abi Hayyan. Murid dari Abi Hayyan, punya kitab syarah Alfiyah. Itu semua i'tiradat, semua iskal yang ada pada Abi Hayyan dijawab sama Muradi tapi dengan tidak ditasrih, tidak diterus terangkan. Misalkan di ibarat Muradi bilang fa in qila wa urida wa utirada, itu yang dimaksud Abi Hayyan gurunya. Tapi dengan cara bin ghairi tasrih. Jika antum misalkan nemukan dalam ibarat Muradi dikatakan fa in qila wa utirada wa urida, buka ke Abi Hayyan, maka di situ ada iskalnya. Tapi itulah makomnya Muradi. Muradi tidak mentasrih nama guru. Abu Hayyan punya dua murid yang sangat hebat. Muradi sama Nazirul Jaish. Muradi sama Nazirul Jaish. Nazirul Jaish ini punya syarah Tashil 10 jilid. Bedanya antara dua orang ini, satu guru, cuman punya perbedaan. Muradi kalau misalkan menjawab i'tiradnya Abi Hayyan, fa in qil wa urida, enggak ditasrih. Tapi Nazirul Jaish dalam syarat Tashil kalau pengen menjawab iskalnya Abi Hayyan, qala Syekh. Terus terang. Qala Syekh kada wa shawab khilafuhu. Itu jadi ada dua sudut pandang dalam berbeda dengan guru. Antum berbeda sama Tunku Zulfa. Bisa dua cara. Bisa bilang qala Zulfa, bilang fa in qil. Fa in qil ta'adduban, qala sebagai la mujamalah fil ilm. Jadi bisa dua mauqif, dua-duanya benar. Tinggal yang mana yang cocok sama antum. Nah, Muradi itu kayak gitu. Muradi dia menjawab i'tiradat dari Abu Hayyan. Setelah itu baru masuk ke Ibnu Aqil. Ibnu Aqil fokusnya bukan menjawab masalah-masalah yang diutarakan sama Abi Hayyan. Dia cuma mentalkhis makna dari Alfiyah dan selesai. Nah, ini yang aneh sayangkan dari orang yang mengaji Ibnu Aqil adalah dia terlalu fokus dengan makna dari Alfiyah tapi melupakan bait Alfiyah itu sendiri. Makanya seringkali saat orang ngaji Ibnu Aqil tapi tidak menghadirkan bait Alfiyah fi nasbi ainaihi, lupa itu baitnya, nggak paham baitnya. Apalagi bait Alfiyah banyak iskalat. Makanya perlu pegang i'rab atau pegang ngaji matan dulu. Baru di akhir nanti baca Awdah Masalik, karyanya Ibnu Hisham Al-Ansari. Nah, Awdah Masalik itu di Ibnu Hisham dia nggak mensyarah bait. Awdah Masalik itu bukan namanya syarah Alfiyah, tapi Awdah Masalik ila Alfiyati Ibni Malik. Jadi dalam judul tidak mengatakan syarah Alfiyah, tapi mengatakan Awdahul Masalik ila Alfiyati Ibni Malik. Dia itu apa bahasanya ya? Menasarkan nazam. Nazam dijadikan nasar lalu dijelaskan masalah-masalahnya. Ada Ibnu Athir punya kitab namanya Al-Wasyul Marqum fi Halil Manzum. Ibnu Athir itu salah satu sastrawan besar di abad ke-7. Dia punya kerjaan, ada nazam yang bagus, dinasarkan, dijadikan nasar, jadikan kalam ghairu manzum. Nah, Ibnu Hisham begitu juga. Dia menasarkan Alfiyah, lalu menjelaskannya. Itu di akhir dibaca karena dia itu tidak menjelaskan matan, tapi sebagai tahrir at-ta'rifat. Nah, itu baru selesai antum dengan Alfiyah. Saya ngomong apa tadi ya? Oh iya, lughah Arabiyah. Yang menzalimi tadi. Apa? Menzalimi. Lughah Arabiyah terzalimi karena orang bilang ngaji nahwu dan ngaji balaghah sudah dikatakan sebagai ngaji bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu kata Zamakhsyari terdiri dari 12 ilmu. Dan rata-rata asing pasti dengan ilmu itu. Jadi ilmu pertama ada ilmu matnul lughah. Ilmu kalau bahasa kita ilmu ma'ajim. Ilmu yang membahas madlulatil alfaz. Makna-makna dari lafaz. Namanya ilmu matnul lughah. Biasa kitabnya baca Qamus Al-Muhit atau Mukhtar As-Sihah. Itu nggak dikaji karena jarang orang yang salah dalam masalah matnul lughah. Ada ilmu istiqaq yang kemarin ketemu sama Tunku Jazuli itu, Allah yahfazuhu wa yubarik fi umrihi wa fi amalihi. Itu Masya Allah Tunku Jazuli Abu Bakar. Itu amalnya masykur, jiddan. Itu bagus banget. Beliau itu Masya Allah. Kenapa Anda bilang masykur banget amalnya? Karena orang Daya, orang pesantren kita termasuk di Indonesia yang lain, bagian yang bukan Aceh Indonesia berarti ya. Jadi yang lain-lain nggak kenal istiqaq. Istiqaq itu dikenal saat kapan ngaji Jamul Jawami, ngaji Lubul Usul, baru ada istiqaq di situ. Tapi istiqaq secara ilmu tersendiri nggak dikaji. Padahal dalam kitab-kitab syarah, istiqaq itu makomnya setelah penjelasan makna lafaz. Jadi setelah apa makna lafaz, istiqaqnya di mana, baru tasrifnya, baru nahwunya.
Makanya Muhammad Siddiq Khan itu dalam kitabnya Al-Alamul Khaffaq min Ilmil Ishtiqaq dia bilang bahwa ilmu ishtiqaq dalam maqam ta'lim terletak pada martabat kedua setelah makna lafaz. Tapi dia secara ilmu tersendiri nggak dikaji. Sangat disayangkan. Itu Ibnu Jinni dalam Khasa'is mengatakan bahwa ilmu ishtiqaq itu ilmu yang wasi'ul madarik. Bahasa lupa beliau ibaratnya dilupa tuh. Beliau bilang ini ilmu yang sangat sulit, luas pandangannya. Sangat jarang yang mengkajinya. Bahkan kata beberapa guru aneh, Ibnu Jinni itu meninggalkan taraka ilmul ishtiqaq kama wada'ahu. Gak ada yang ngintip lagi. Gak ada yang neliti lagi dalam Khasa'is. Dia bikin filsafat bahasa dengan ilmu ishtiqaq, setelah dibikin dalam Khasa'is ditinggalkan, gak ada yang ngelirik. Hingga datang Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya. Zamakhsyari dalam tafsir Kasyaf itu dia tidak memperbaharui nazariyat ishtiqaq, tidak memperbaharui teori ishtiqaq. Dia hanya sebatas mentatbik ishtiqaq dalam tafsir. Tapi secara teori masih sebagaimana Ibnu Jinni yang dijelaskan dalam Khasa'is. Kemudian setelah itu datang terakhir Syaukani setelah Zamakhsyari. Syaukani nulis kitab namanya Nuzhatul Ahdaq fi Ilmil Ishtiqaq. Setelahnya datang Muhammad Siddiq Khan tadi, Al-Alam Al-Khaffaq min Ilmil Ishtiqaq. Setelahnya datang Al-Fadani, Syekh Yasin Fadani dalam kitab Bulghatul Mushtaq, disyarah sama Tengku Jazuli. Namanya apa ya kemarin ya? Apa? Enggak, Bughya itu nama matannya. Bughyatul Mushtaq fi Ilmil Ishtiqaq itu matan istiqaqnya. Ini syarahnya Tengku Jazuli enggak tahu. Itu masyhur jiddan. Karena ilmunya enggak ada yang lirik. Setelah ilmu ishtiqaq, ilmu tasrif. Antum tahu ilmu tasrif. Cuma bedanya kemarin ada pembahasan unik itu sama Tengku Jazuli. Jadi beliau kemarin nanya, kira-kira titik perbedaan antara ishtiqaq sama tasrif itu apa? Kata beliau. Waktu itu masih remang-remang karena belum mentahdir kan. Cuman kemarin setelah pulang dari Tengku Jazuli, terfikirkan tuh masalah itu. Titik perbedaan ishtiqaq sama saraf. Karena dibilang sama Muhammad Siddiq Khan, ishtiqaq itu mutammim ilmu saraf. Akhirnya terfikirkan di kepala bahwa ilmu ishtiqaq itu kaitannya dengan ansabul alfaz, hubungan lafaz dengan lafaz yang lain. Tapi kalau saraf hubungannya as-siyaq wal abniyah, bentuk dan sirah dari sebuah lafaz. Dia nggak melihat hubungan lafaz ke lafaz yang lain. Dia hubungannya dengan bentuk dan perubahan yang ada pada lafaz yang menghasilkan sebuah makna. Baik. Setelah itu ishtiqaq nggak dikaji dalam daya. Ilmu tasrif sudah alhamdulillah ada, cuman sebatas di izzi atau tasrif fi'il Kailani fi'il. Tasrif asma ada di Alfiyah. Ada di Syadul Araf, ada di Audah Masalik di bagian akhir, sama ada di Muluki tasrif asma. Kemudian ma'ani sudah dikaji dalam padayah, cuman masalahnya ilmu ma'ani itu salah persepsi. Ilmu ma'ani di balaghah itu dikaji bagi orang yang sudah selesai alfiyah. Kaji alfiyah selesai paham baru baca ma'ani. Sebab ma'ani itu sendiri maknanya adalah ilmu, jadi al pada ma'ani, al ilmul ma'ani. Al pada al ma'ani itu sebagai pengganti dari mudhaf ilaih. Takdirannya ilmu ma'ani nahwi. Ilmu makna-makna nahwu. Dalam nahu dia ngaji tentang hakam, tentang ahkam, hukum-hukum kebolehan. Ahlan wa sahlan Tengku Arifi. Masya Allah. Khadimnya Syekh Buti. Masya Allah. Jadi ilmu ma'ani itu takdirnya ma'ani nahwi. Dia alnya sebagai pengganti dari mudhaf ilaih yang dibuang. Kalau dalam nahu bahasnya hukum, di nahu itu bahasnya boleh atau tidak boleh. Dalam balaghah bahasnya adalah di antara dua hal yang diperbolehkan mana yang terbaik. Dalam balaghah. Makanya orang yang tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak, enggak akan paham baca ma'ani. Apalagi di daerah kapan baca durus balaghah ya? Enggak ada. Enggak ada. Itu dari Tuhfatul Ikhwan kemudian langsung ke Syarah Johar Maknun. Cuma dua kan. Sebagian ada makai isti'arah Samarkandi. Samarkandi. Oh itu cara baca hawashi kan, bukan balaghah. Panas banget ya. Materi antum panas.
Kalau mau diberhentikan tengah-tengah nggak masalah, diberhentikan aja. Aneh capek ngomong haus ini, nggak ada air. Nggak kode ya, santai aja. Ini kalau udah kalah nggak apa-apa. Udah kalah nggak apa-apa, berhentiin aja kalau ada yang salah. Jadi BNP UN selesai, udah kalah langsung. Kalau ada yang salah hajar aja nggak masalah, aneh hajar balik. Kiban, ada yang mau bertanya? Misalkan dalam nahu nih, ada kemarin aneh buka buka sebuah iskal lama. Kan tadi aneh bilang bahwa dalam nahu membahas boleh atau tidak boleh. Dalam balaghah yang dibahas adalah yang mana yang paling baik di antara dua hal yang boleh atau lebih. Saat antum paham konsep ini, nanti antum akan paham sebuah kesalahan yang terulang-ulang dalam balaghah. Bahwa dalam balaghah seringkali mencontohkan masalah pembuangan musnad ilaih, yang mana contoh tersebut diambil dari masal ittiba'u istimalil Arab. Antum ingat contoh romyatun min ghairi romin dalam Jauharul Maknun, dalam syarahnya. Romyatun min ghairi romin itu contoh pembuangan musnad ilaih. Takdirannya hadhihi romyatun min ghairi romin. Tapi kan ittiba istimalil Arab itu hukumnya wajib. Bukan memilih antara dua hal yang diperbolehkan. Maka seharusnya contoh romyatun min ghairi romin itu nggak masuk ke dalam balaghah. Tapi dimasukkan dalam balaghah dan para muhasyin tidak mengkritisi itu. Nanti antum setelah ini coba cek di Syarah Damanhuri, pas pembuangan musnad ilaih itu diantaranya adalah ittiba istimalil Arab. Dibilang kan di di Jauharul Maknun yuhdhafu lil ilmi wa ikhtibari mustami'in wa sihhatil inkari satrin wa diki fursatin ijlali ka'aksihi wa nazmin isti'mali. Wa nazmin isti'mali ay isti'mali ay ittiba'i isti'malil Arab. Contohnya romyatun min ghairi romin. Kalau contoh maknun kan kahabbada tariqatus sufiyah tadi ilal martabatil aliyah. Cuman yang diantara yang contoh itu romyatun min ghairi romin. Itu enggak benar, itu salah. Dan antum jangan ragu-ragu mengatakan itu salah. Enggak masuk ke balaghah sama sekali. La dakhlalaha fil balaghah aslan. Enggak ada masuk balaghah sama sekali karena balaghah bahasnya adalah di antara dua hal yang boleh mana yang paling baik. Kalau misalkan dari awal sudah wajib membuang karena enggak boleh merubah masal. Hukum merubah masal kan haram dalam balaghah. Makanya di Tufatul Ikhwan saat mencontohkan as-sayfa dayya'til laban, enggak boleh dayya'tal laban dengan ta. Karena kan masalahnya dayya'til laban. Nah, al-masal la yataghayyar, enggak boleh. Makanya ramyatun min ghairi ramin enggak boleh hadhihi ramyatun min ghairi ramin. Ala kulli hal itu enggak bisa jadi contoh. Lebih dari itu enggak boleh jadi tempat pembuangan musnad ilaih. Enggak boleh ada istimali di situ. Enggak masuk ke pembahasan musnad ilaih. Cuman karena konsep awalnya enggak difahami, akhirnya orang lewat-lewat aja di situ. Bahkan nanti pas ngecek itu di Hasyiat Dasuqi alal Mukhtasar, Hasyiat al-Mutawwal, kemudian di Hasyiah Minyawi enggak ada yang menyebutkan mengkritisi masalah itu. Kan bingung. Akhirnya ketemu kemarin di syarahnya As-Saghari ala Jauharul Maknun masih makhtut. Cuman dikutip sama kawan yang kemarin tuh, kawan di mana? Di Ciawi Bogor, dia nyarah Maknun namanya Ramzul Uyun fi Syarhi Jauharil Maknun, lalu mengutip syarahnya Saghari. Saghari mengatakan ini enggak masuk ke balaghah. Alhamdulillah akhirnya ketemu nas yang mengatakan itu nggak masuk ke balaghah. Dari dulu aneh itu nyari itu masalah itu. Siapa yang menta'arudkan masalah ini? Karena nggak mungkin sendirian, kita kan bukan siapa-siapa. Masih ingusan begini ngomong ini nggak masuk ke balaghah, repot juga, orang nggak ada yang percaya. Cuman alhamdulillah ketemu di Sagharin, ternyata Saghari itu ada dikaji di tesis syarahnya. Dicetak di Risalah Magister. Antum bisa baca nanti cari Telegram, Syarah As-Saghari. Namanya Muwaddihu As-Sirril Maknun fi Syarhi Jauharil Maknun. Dia menas bahwa itu nggak masuk ke balaghah. Ala kulli hal alhamdulillah dinas. Mana tunggu Zulfa? Coba nunggu. Nah, pertanyaan. Terkait dengan ilmu wada'. Ilmu wada'. Berpertanyaan Ji? Hubungan dengan ma'ani. Dan ini membahas tentang makna. Ya. Artinya kan ilmu wada' itu fokus kepada titik makna yang wada'. Nah, kita kan apakah mempelajari wada' dulu baru ma'ani ataukah itu tidak tertib? Di Zamakhsyari sendiri, Zamakhsyari tidak menyebutkan wada' dalam ilmu bahasa. Jadi Zamakhsyari menyebutkan 12 ilmu, tapi tidak menyebutkan wada' dan badi' dalam 12 bahasa itu. Dia menyebutkan ilmu pertama nih sebagai tautiyah dulu ya. Dia menyebutkan matnul lughah, istiqaq, saraf, nahu,
ma'ani, bayan, eh, ilmu al-arud, al-qafiyah, qardu syi'ri, insya, ilmu muhadarat, dan satu lagi ilmu al-khat. 12 ilmu bahasa Arab. Tidak memasukkan wadha' dan tidak memasukkan ilmu badi'. Kenapa beliau tidak masukkan wadha' dalam ilmu bahasa Arab? Ilmu wadha' kata Zamakhsyari, zail, sebagai buntut dari ilmu nahwu. Dia buntut dari ilmu nahwu dalam artian adalah ilmu wadha' secara tahqiq baru lahir oleh Iji. Dalam risalahnya itu dua halaman itu. Sebelumnya dia nggak dibahas dalam risalah mustaqillah. Dia dibahas dalam kitab-kitab di pembahasan al-ma'arif. Misalkan antum melihat di Syarah Jumal Ibnu Usfur, saat bahas mengapa isim mausul tidak menjadi huruf padahal dia muftakir kepada jumlah silah, dia akan bahas bahwa itu terkait dengan wadha' dari bangsa Arab terhadap makna isim mausul sendiri. Jadi ala kulli hal, pembahasan wadha', wad'u al-ma'na lil lafzin itu sudah terjadi pembahasannya dalam kitab-kitab ilmu nahwu. Lalu terbahas juga dalam bagian balaghah. Jadi dia itu mansur, ilmu wadha' itu masalahnya mansur dalam dua ilmu, nahwu dan ma'ani. Di ilmu nahwu saat bahas ma'arif, di ilmu balaghah saat bahas musnad ilaih, mendatangkan musnad ilaih berupa ma'rifat. Itu madhan, tempat yang diduga sebagai adanya pembahasan wadha' di buku-buku balaghah dan nahwu. Kalau antum misalkan nanti pengen merujuk ke pembahasan wadha' di zaman-zaman mutaqaddimin, maka rujuknya kedua bab itu, bab ma'arif dalam ilmu nahwu dan bab musnad ilaih yang datang saat ma'rifat di ilmu balaghah. Karena nanti di definisi ma'rifat di balaghah itu mawdi'a liyusta'mala fi syai'in muayyan. Kan wudi'a itu ada wadha', maka dijelaskan apa itu wadha' di sana. Dia dikaji secara beriringan di nahwu dan balaghah, tidak dijelaskan secara terpisah. Gerakannya si Iji di risalah itu untuk membantah Taftazani. Taftazani mengatakan bahwa domir, kemudian domir secara khusus itu wadahnya khas li khas. Kemudian isti'mal kebanyak itu sebagai majas. Kan anta itu kan bisa digunakan ke siapapun, tapi dia muayyan. Gimana caranya anta muayyan tapi bisa digunakan anta kan am. Nah, kata Taftazani, anta itu wadu'nya khas li khas. Maknanya muayyan li muayyan. Tapi penggunaan kepada selain yang muayyan majas. Loh, berarti nanti jadi majas terus. Nggak mungkin sebuah lafaz majas terus. Akhirnya Iji datang untuk merot apa yang dikatakan oleh beliau bahwa sebetulnya bukan wadu' khas li khas, tapi ini adalah wadu' am li khas. Ta'akul, alat memikirkan maknanya am. Saat memikirkan makna anta, sang wadi dalam bahasa Arab, dia memikirkan juz'iyat anta itu. Difikirkan juz'iyat anta kan banyak. Semua mukhatab rojul itu kan anta. Jadi ta'akul saat difikirkan makna anta, yang difikirkan adalah juz'iyat rojul mukhatab. Lalu diletakkan bagi muayyan, karena yang diletakkan bukan sesuatu yang umum, bukan jenis, tapi juz'iyat satu persatu. Setiap rojul mukhatab letakkan baginya hal tersebut. Cuma saat difikirkan dengan cara yang umum. Itu dia pengen mentahqiq itu. Kemudian lahirlah kitab-kitab yang lain. Tapi ala kulli hal wadha' oleh Zamakhsyari tidak dimasukkan ke dalam 12 ilmu bahasa. Karena dianggap sebagai zail, sebagai buntut dari ilmu nahwu. Kemudian badi juga nggak dimasukkan ke dalam ilmu bahasa karena badi zail dalam ilmu balaghah. Meskipun nanti itu ada perbincangan, antum perlu baca masalah itu, masalah kenapa badi jadi ini, kenapa lawahiq. Karena peletak ilmu balaghah sendiri, Abdul Qahir Jurjani dalam Dalail I'jaz, dia mengatakan bahwa jinas dan tibak, yang mana jinas dan tibak itu merupakan bagian dari badi, punya kaitan dengan mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Dia punya kaitan dengan makna, kata Jurjani. Jadi kalau punya kaitan dengan makna, berarti tidak hanya sebatas memperindah. Misalkan tibak, dibilang huwallazi adhaka wa abka, huwallazi amata wa ahya. Amata wa ahya kan tibak, mendatangkan mutadaddain, dua hal yang bertolak belakang. Adhaka wa abka juga mutadaddain. Berarti itu kan tibak dalam balaghah. Tibak kan maknawi, ya kan? Memperindah secara makna.
Tapi secara mutabaqatul kalam muqtadal hal, mendatangkan tibak itu memperluas makna, memperjelas makna. Karena pas di ilmu usul fikih, kalau antum dulu di Waraqat kan pas menjelaskan usul kan apa didefinisikan juga fara'. Asal dan fara' definisikan. Kenapa kata muhasyin asyai'u yu'rafu bididdihi, sesuatu dikenal dengan kebalikannya. Maka dengan adanya tibak itu sebuah makna makin jelas. Berarti kan maka menuntut untuk memperjelas makna. Datanglah tibak untuk memperjelas makna. Ala kulli tibak berarti punya kaitan dengan makna, punya kaitan dengan mutabaqatul kalam dan muqtadal hal. Maka seharusnya dia nggak masuk ke lawahiq. Harusnya masuk ke inti. Karena ada kaitan dengan inti dari balaghah, itu perlu dikaji. Jadi nanti kalau antum mau mengkaji ulang apakah bagian dari lawahiq atau tidak, itu dari situ tadi kajian. Jadi jinas dan tibak. Karena dua hal tersebut dimasukkan oleh Jurjani dalam Dalail sebagai dua hal yang punya kaitan dengan mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Jadi jangan antum jangan terus-terusan jumut dengan apa yang dikatakan oleh Zamakhsyari bahwa ini tidak ada kaitan sebagai zail. Enggak. Perlu dikembangkan, perlu dikritisi bahwa ada hal-hal yang punya kaitan juga. Gitu. Oke, apalagi tadi ya mau ngomong apa ya? Ada pertanyaan nggak? Bukan ada pertanyaan. Udah terbiasa dengan kalam ya dan logika ya. Bukan udah ada alhamdulillah. Tapi masalah gini, tunggu. Ada satu masalah yang yang menjadi hal yang sering dibicarakan oleh orang mantik. Bilang gini, apakah ilmu nahu perlu dengan mantik? Kan sering ditanyakan, kira-kira kalau ngaji nahu apa mantik dulu? Karena di beberapa kitab nahu ada mantik. Tapi gini, perlu dibedakan antara ngaji ilmu nahu dengan ngaji kitab nahu. Kalau ngaji ilmu nahu nggak perlu mantik. Secara mustalahat, teori dipakai. Secara teori nggak mungkin kita menggunakan akal baca ilmu. Tapi secara mustalahat, ngaji ilmu nahu nggak perlu mantik. Antum misalkan baca kitabnya Sibawayh, dari awal sampai akhir itu nggak ada mustalah mantik, aman. Tapi ngaji kitab nahu tertentu perlu mantik. Apalagi madrasahnya Kurdi, baca Aumil Jurjani, Kafiyah, baca syarah Kafiyah, baca syarah-syarahnya Samadiyah, itu perlu mantik. Karena terkunci dengan istilah mantik. Tapi ilmu nahu tersendiri nggak perlu mantik. Jadi perlu dibedakan tuh antara ngaji ilmu nahu dengan ngaji kitab nahu, beda. Kalau kita pakai orang Arab nggak ada bilang perlu mantik, karena ilmu nahu itu alatun ala kulil ulum. Dia menjadi menjadi ini kalau mantik kan bilang ada lagi. Mantik bilang alatun Raisul ulum. Itulah. Ini dua hal yang sama. Kalau orang lughah bilang nahu alatun ala kulil ulum. Mantik raisul ulum, khadibul kulil ulum, karena dia ilmu logika. Karena nahu, kenapa orang bilang apa ya? Di ilmu bahasa Arab itu ilmu yang membantu lisan, membantu albanan wal jinan. Yakhdumul lisana wal banana wal jinan. Lisan itu kan omongan biar nggak lahan. Kalau misalkan banan kan tulisan biar nggak salah nulis. Kalau jinan menjaga hati biar nggak salah paham. Itu unik tuh. Itu definisi dari Abu Ali Al-Farisi dalam mendefinisikan nahu, dan ilmu bahasa Arab, bukan nahu, ilmu bahasa Arab, ilmu yang menjaga al-lisan wal banan wal jinan. Pas diberikan diberikan komentar mengapa menjaga jinan, menjaga hati, karena ilmu bahasa Arab itu ilmu faham, memahamkan. Apa yang dibaca sesuai dengan apa yang diinginkan mu'alif, dan apa yang diperjelaskan sesuai dengan apa yang difahami. Ilmu sangat. Apa? Saling mengerti ilmu. Gimana, ada pertanyaan? Ini kan dalam nahu sering aturan-aturan itu dilonggarkan untuk jam dulu dan larang. Pertanyaannya sejauh mana ketentuan dan babit dilonggarkan untuk jam dulu? Itu mimma la dhabita lahu. Tapi yang unik adalah ta'lilnya. Dulu antum pernah baca ta'lil mengapa itu ditawassulkan? Mengapa az-zaraf wal jar yatawassa' fi ma la yatawassa' fi ghairihi?
Kan diluaskan tuh. Tapi dia nggak ada dobitnya. Jadi kadang-kadang orang bebas-bebas aja diluaskan. Dobitnya nggak ada. Tapi alasannya adalah karena itu. Karena dibilang asal dari amal pada jumlah nahu fiil. Asal pada amal pada fiil. Dan fiil mengandung makna zaman. Berarti antara zorof dengan zaman punya hubungan yang dekat. Karena punya hubungan yang dekat, maka orang yang punya hubungan dekat, dia punya hukum yang berbeda dengan yang lainnya. Itu ta'lil mereka. Ta'lil mengatakan, ini ada di Ibnu Hamdun al-Makudi. Jadi mengatakan, mengapa sekarang kita sering mengatakan, yatawassa' fima la yatawassa' fi ghairihi. Karena tadi, asal amal ada pada fi'il. Fi'il punya makna zaman. Berarti kalau punya makna zaman, dia punya hubungan khusus dengan zorof. Saat punya hubungan khusus dengan zorof, maka kita katakan, hubungan dengan orang yang dekat punya kekhususan daripada orang yang tidak punya hubungan khusus. Lalu bagaimana dengan jar majrur? Jar majrur mulhaq dengan zorof. Karena sama perlu ta'aluk dia. Jar majrur tidak punya hubungan khusus dengan fi'il. Tapi karena punya hubungan khusus dengan zorof, dia jadi apa ya? Orang kedua, wasito, temannya teman. Aneh temannya Tengku Zulfa temannya Antum teman aneh. Kan sama-sama dekat jadinya. Itu kayak jar majrur tuh. Jar majrur dengan fi'il. Kias musawi. Nah, jar majrur jar majrur punya hubungan dengan zorof sehingga dia punya hubungan khusus dengan fi'il sehingga dia yatawassa' fi ma yatawassa' fi ghairihi. Dobitnya nggak belum pernah temukan itu. Apa dobit kapan diluaskan kapan tidak. Tapi ala kulli hal, setiap hal yang tidak diperbolehkan dalam zorof dan jar majrur. Dobitnya apa wallahu alam. Itu bukan sama ini. Enggak, itu masalahnya seringkali di beberapa tempat yang tidak samai tetap diluaskan. Masalahnya itu di beberapa tempat, di antaranya ini lupa syahidnya di bab kana itu. Memang ada 6 holi yo. Tawasu. Boleh antum jelaskan sini ke teman-teman termasuk kita pentingnya ilmu usulun nahwi. Nah, itu bagus nih usul nahwu nih. Jadi usul nahwu itu asal muasalnya dalam kitab Khosais juga Ibnu Jinni. Jadi orang yang memperkasai ilmu usul nahwu itu Ibnu Jinni. Sebagaimana istiqaq juga diperkasai oleh Ibnu Jinni. Jadi Ibnu Jinni itu julukannya filsufnya bahasa Arab. Kalau filsufnya Islam kan Ghazali radhiyallahu taala anhu, tapi filsufnya orang Arab Ibnu Jinni. Ibnu Jinni dalam kitab Khosais itu punya jasa yang sangat besar. Di antaranya pada 2 ilmu, istiqaq dan usul nahwu. Usul nahwu itu ilmu yang membahas mirip kayak usul fikih. Dia membahas tentang adillah. Kalau definisi definisi usul fikih dalam Baydawi bilang ma'rifatul ilmun definisi ilmun yabhatsu anil definisinya ma'rifatu adillatil ijmaliyah wa kaifiyatil istifada wa halil mustafid. Ilmu yang membahas adillah secara ijmaliyah, cara istifadah dengan dalil dan siapa yang dapat istifadah dengan dalil. Itu definisi ilmu usul fikih. Nanti pas definisi usul nahwu tinggal diganti. Orang yang bisa istifadah dengan dalil nahwu, keadaan yang cara istifadahnya dan siapa yang dapat istifadah. Jadi isi usul nahwu dalam kitab ikhtirahnya usul nahwunya Suyuti itu persis dengan usul fikih. Dalil nahwu itu 3. Kalau di usul fikih 4. Kalau usul fikih kan Quran Sunnah dibedakan. Kalau dalam nahwu sama 1. Sama dari bangsa Arab atau sama dari nas suci itu 1 as-sama. Yang kedua qiyas, yang ketiga ijma, tapi ijma itu mukhtalaf fi. Ijma itu apakah dijadikan sebagai dalil itu mukhtalaf fi. Lalu nanti il 3 ini diolah sama Suyuti dalam kitab Iqtirah. Bagaimana caranya kita mengolah 2 hal nas yang bertolak belakang, apakah dijama atau tidak? Jika ada qiyas, apakah didahulukan yang mana? Ala kulli hal, tapi dalam nahwu as-sama muqaddam ala kulli hal. Ada qiyas yang dikatakan itu ma'kul, nggak bisa. Jadi al-qiyas dibelakangkan, sama muqaddam. Nggak bisa antum mengedepankan qiyas dalam nahwu. Contohnya misalkan saat dia itu misalkan ma yang sama amalnya dengan laisa, ma hijaziyah. Itu kan secara akal kita, huruf yang mana dia itu mustarakah dalam amal, nggak beramal. Hal kan mustarak. Dia masuk kepada isi, masuk kepada fiil, maka dia nggak beramal. Ma itu ma yang al musyabbihah bilaisa,
yang sama-sama punya makna nafi, itu kan secara akal, kaidahnya adalah huruf yang mustarakah bainal ismi wal fi'li tidak beramal. Harusnya mak nggak beramal, tapi ada nas di mana Al-Qur'an bilang itu beramal, bilang astagfirullahalazim, mahunna ummahatihim itu dalam Al-Mujadalah. Beramal. Ummahatihim jadi khobarnya ma, masuk dengan kasrah. Berarti ada nas yang mengatakan itu beramal meskipun kaidah tidak mengatakan tersebut. Jadi ala kulli hal as-sama muqaddam alal qiyas mutlaqan dalam nahwu. Tidak bisa antum mengedepankan akal-akalan. Jadi falsafat nahwu dalam ta'lil itu, dalam ta'lil nahwu ada istilah masyhur dalam ilmu nahwu. Ta'lilatun nahwi kabaitil ankabut. Ta'lilatun nahwi kabait al-ankabut. Alasan-alasan logis yang diberikan oleh ahli nahwu dalam hukum-hukum nahwu itu seperti baitul ankabut. Cocok pada satu masalah, jika dikiaskan ke yang lain nggak cocok. Nggak bisa. Kayak cocok. Cocok logi. Jadi kalau misalkan di hukum fikih ada alasan, bisa dikiaskan ke yang lain dan harus terjadi. Kalau enggak Nggak bisa jadi ilat, karena ilat harus mutaridah hukumnya dalam usul fikih. Kalau nggak mutaridah nggak jadi ilat. Nah dalam nahwu nggak masalah, yang penting ada alasan sudah tenang dia. Tapi Imam Suyuti dalam Iqtirah mengatakan dalil nahwu lebih kuat dari dalil fikih. Oh itu fikih nasor itu. Iya. Kan Syekh Fauzi pernah bilang gitu. Iya. Kenapa? Karena dalil nahwu itu hisi. Sedangkan dalil fikih itu dhanni, hisi lebih kuat daripada dhan. Maka dalil nahwu katanya lebih kuat. Karena sama musyafahah. Itu fikih nasor. Iya, binatang. Makanya kadang-kadang pas kita baca ta'lilat nahwu itu untuk menikmati aja, buat menenangkan diri. Tapi sini beberapa dalil nahwu setelah kita temukan, pas di beberapa persoalan yang lain, kita bisa mengidhar ilat juga. Pas kita cocok lagi, pas kebetulan kemudian kita baca kitab, sama kok. Sama dengan ilat itu. Jadi ilatnya emang karena karap sama lagi cocok lagi. Misalkan contoh gini, misalkan kayak lafaz kila misalkan. Kan kila saat dia diidofakan kepada domir dengan saat kila diidofakan kepada isim zahir, i'rabnya beda. Jadi kila saat diidofakan kepada isim zahir, dia bakal di'irabkan dengan harakat muqaddarah ala alif. Ra'aitu kila zaidain, ja'a kila zaidain, maratu bi kila zaidain. Itu semuanya i'rabnya muqaddarah ala alif. Tapi saat dia diidofakan kepada isim domir, bilang maratu bi kilaihima, ja'a kilahuma. Kok ganti i'rabnya jadi i'rabnya musanna. Jadi i'rabnya kila terhadap i'rabnya kila itu jika disandarkan kepada domir, dia menjadi i'rab musanna. Tapi jika disandarkan kepada isim zahir jadi i'rab muqaddarah alal alif. Itu dicocok lagi sama ilmu orang nahwu. Dibilang gimana? Dibilang gini. Saat kila itu diidofakan kepada isim zahir, maka dia diidofakan kepada kalimat asal. Maka i'rabnya asal dengan harakat. Tapi saat dia diidofakan kepada domir, dan domir itu fara' dari isim zahir. Kenapa domir fara' daripada isim zahir? Karena domir nggak terlihat i'rabnya. Dia kan mabni, maka dia fara' daripada yang mu'rab. Karena dia fara', saat kila diidofakan kepada domir, dikasih i'rab yang fara' yaitu dengan huruf. Itu kan akal-akalan. Jadi saat kila isim zahir, i'rabnya asli yaitu dengan harakat muqaddarah, tapi kila saat dengan domir, yang mana domir fara' dari isim zahir dikasih i'rab yang fara' juga dengan huruf. Itu musta'nis tuh, jadi senang aja kita, ternyata masuk akal juga. Padahal mereka ngomong aja kita kan. Dia kan ngomong aja, nggak ada aturan dulu orang Arab. Tapi saat di akal-akalan, ternyata ada alasannya. Ada yang mau ingin bertanya, mungkin mau tanya asal muasal lafal Zaidun atau apa, nggak ada? Muskil itu kan? Tahu apa? Saya sendiri kagum dengan Ustaz tentang kedalaman ilmu nahwu. Sedangkan saat kami tujuan belajar ilmu nahwu khusus untuk bisa baca kita Arab aja. Jadi kami hidupi dengan jarumiyah dan maknanya. Dia yang ditanyakan apa motivasi Ustaz mendalami ilmu? Oh ini pas banget nih pertanyaannya dulu nih. Ani dulu digampar sama guru ini gara-gara tidak hafal alfiah. Jadi beliau bilang dulu kalau pengen kata Syekh Muhammad Syikir ini sering ulang-ulang beribu-ribu kali ke orang itu. Dibilang sama beliau, antum ini kalau pengen jadi standar minimal santri, faham dan hafal alfiah. Tapi jadi orang alim nggak cukup dengan alfiah. Itu tuh gampar bolak-balik tuh pasti lu. Waduh,
mau pergi ke Mesir pengen jadi orang alim. Tapi standar santri nggak dapet faham dan hafal alfiyah. Jadi alfiyah itu harus di kepala, kapanpun ditanya harus keluar baitnya. Paham baitnya. Itu standar minimal santri. Tapi orang alim tuh nggak cukup. Pengen jadi orang alim minimal di atas alfiyah. Tashil, Ibnu Malik. Karena di alfiyah itu cuma 50% ilmu nahu. Kalau antum pengen tahu nih kata guruannya itu, kadarnya Ibnu Malik nggak bisa diketahui dari alfiyah. Jadi kadar keimamannya Ibnu Malik, qadru imamati Ibnu Malik fi ilmin nahwi tidak akan pernah bisa diketahui di alfiyah. Tapi bisa diketahui dalam tashilnya beliau. Karena tashil itu beliau mendatangkan hal-hal yang nggak pernah ditetapkan oleh mutaqaddimin. Kan ada muncul makulat beliau yang masyhur tuh. Idza kanatil ulum minha ilahiyah wa mawahib ikhtisasiyah fala maka tidak akan mustahil akan diberikan kepada mutaakhirin apa yang sulit didapatkan oleh mutaqaddimin. Karena tujuan tashil itu Ibnu Malik itu untuk mendatangkan hal-hal yang belum pernah disebutkan dalam oleh mutaqaddimin. Makanya kalau dengar itu waktu itu aneh udah nggak bisa apalagi jurumiyah itu bukan kadar standar santri apalagi orang alim. Jadi orang alim itu harus, makanya dulu Syatibi dalam Muwafaqat dibilang orang yang mubtadi dalam bahasa Arab, mubtadi dalam syariat, mutawasid dalam bahasa Arab, mutawasid dalam syariat, muntahi dalam bahasa Arab, muntahi dalam syariat. Kalau pengen muntahi dalam syariat, nggak paham bahasa Arab, repot. Mana tulisan baca Nasafiyah sama Tunggu Zulfa, masuk ke pembahasan lau, yang laukana fihi ma'alihatun ilallah fasadata. Ada khilaf antara Jumhur sama Ibnu Hajib. Apakah lau ini itu limtina'il jawab, limtina'i syarat, atau sebaliknya? Itu khilaf antara Ibnu Hajib sama Jumhur itu penting untuk memahami ayat tersebut. Kalau antum tidak mengikuti pembahasan nahu, wabittari pembahasan balaghah, nggak akan bisa ngikutin khilaf antara Jumhur sama Ibnu Hajib. Nanti akan dibahas karena nanti kan masalahnya kan yang masyhur di kita kan lau itu imtina al jawab, limtina isyarat. Misalkan lau qama Zaidun la akramtuka misalkan. Berarti kan imtina al ikram, limtina qiyami Zaid. Itu kan makna lau. Nah, Ibnu Hajib nggak terima itu karena nanti nggak sesuai dengan ayat. Lau kana fihi ma'alatun ila fasadata. Nanti di Nasafiyah. Takut salah kalau ada ahli kalam ngeri kalau ngomong-ngomong nyampe ke sana. Ngeri kalau ilmu bagian kita enggak apa-apa lah enggak salah kalau nggak salah di sana bahaya. Malah kuliah nih waktu itu pas ngaji Nasafiyah sama guru aneh sampai ke pembahasan itu bisa ngikutin dengan baik karena nih pernah dapat tahqiq lau itu di balaghah. Nanti kalau antum meninggalkan cuma sebatas jurumiyah jauh banget itu. Alfiyah apalagi alfiyah kurang banget. Alfiyah cuma 50% dari nahu. Nahu tidak akan pernah ada yang bisa meliputi ilmu nahu kecuali orang yang sudah baca kitab Sibawayh. Kitab Sibawayh itu syamilun jami'un wa'iyun terhadap ilmu nahu. Dulu ya Abi Hayyan orang terakhir yang baca kitab Sibawayh di Andalus. Setelah pokoknya uniknya itu beliau kan punya syarah Tashil. Jadi kitab paling besar dalam ilmu nahu namanya At-Tadhil wa Takmil fi Syarh Tashil karya Abi Hayyan 19 jilid. Fokusnya Abi Hayyan mensyarah Tashil adalah menghubungkan masalah Tashilnya Ibnu Malik dengan kitabnya Sibawayh. Jadi dia menghubung-hubungkan masalah itu. Setelah itu baru bilang orang sudah selesai baca kitab Sibawayh baru dibilang tidak ada orang yang lebih ahli dalam nahu kecuali orang yang sudah hatam kitab Sibawayh. Jadi akhir kitab nahu Sibawayh bukan Alfiyah. Alfiyah itu masih 50%, masih sedikit banget. Itu akhirnya yang memotivasi aneh. Setelah dengar omongan itu sama guru aneh khalwat 3 bulan 4 bulan hafal Alfiyah. Selesai baru baca-baca yang lain. Ngaji sudah selesai, ngaji Alfiyah sudah selesai, cuman enggak hadir di kepala. Kan ilmu yang di kepala kan, bilang laisal ilmu ma hawal qitmatru mal ilmu ma hawahu sadru. Ilmu bukan yang di dalam buku, ilmu itu yang ada di kepala, di hati. Dibilang sama salah satu penyair, idza lam takun hafizan wa'iyan fa jam'uka lil kutubi la tanfa'u. Atahduru bil jahli fi majlisin wa ilmuka fil kutubi mustawda'u. Itu bilang idza lam takun hafizan wa'iyan. Kalau kamu enggak hafal, enggak paham. Fa jam'uka lil kutubi la tanfa'u. Maka mengumpulkan kitab enggak akan ngambil manfaat. Kitab banyak enggak dibaca, enggak hafal, enggak manfaat karena enggak hadir. Bilang atahduru bil jahli fi majlisin wa ilmuka fil kutubi mustawda'u. Apakah itu bakal hadir dengan kebodohan di majelis dan ilmu dititipkan dalam buku-buku? Enggak bisa. Kadang masalah kita nih masalah santri malas mulang. Kalau dihafal sedikit, hafal Alfiyah nih. Ini masalah dari zaman bahla.
Masalahnya apa? Sudah hafal alfiyah, nggak pernah diulang, terus ngaku ke orang hafal alfiyah, itu nggak bisa, itu bohong. Itu bi'tibar makan, majaz mursal. Hafizul alfiyah bi'tibar makan. Tunggu majar. Tunggu majaz. Bi'tibar makan. Itu nggak bisa dikatakan hafal, itu mah bi'tibar makan. Allahumma idza kana majazan fasaha itlaquhu ala kaunihi hafizan, tapi nggak bisa. Dibilang sama guru ada itu, wa kariril uluma fatikraru khairu mu'inin idh bihi yusaru ila iktinazil ilmi wa huwa afdalu kanzin wa fihi ladzatu la tu'dalu. Wa kariril uluma, ulang ilmu terus. Wa kariril uluma fatikraru, maka mengulang itu khairu mu'inin, sebaik-baik penolong. Idh bihi yusaru ila iktinazil ilmi, karena dengan mengulang bisa ngumpulin ilmu. Wa fihi ladzatu la tu'dalu, di sini ada kelezatan yang tidak ada hingganya. Ada bait bagus banget, lo bilang gini. Fala yamullana kama takarrara la'allahu yahlu idza taqarrara. Fala yamullanaka, jangan pernah bosan, ma takarrara dengan apa yang terulang. La'allahu yahlu, idza taqarrara dengan qaf. Karena bisa jadi nanti dia manis saat menetap, takarrara. Fala yamullanaka ma takarrara la'allahu yahlu, idza taqarrara. Ajib itu baitnya. Oke, ada pertanyaan terakhir? Masih berat? Nggak ada. Kalau ada salah-salah apa-apa, bilang aja. Ini pengennya tuh berdebat. Di pesantren itu kan udah ada kurikulumnya. Yang pertama terkait alfiah kan pakai syarat fikih. Itu kalau menurut Ustaz, kami sudah mengajar kira bacaan yang bagusnya itu buat penjelasannya itu kira tidak apa. Sebenarnya Khudari sudah cukup sebetulnya. Cuman masalah dari Ibnu Aqil itu dua. Ini tajribah aja ya, ini bukan hukum pasti. Ini tajribahannya baca Ibnu Aqil. Jadi masalah dalam Ibnu Aqil itu definisi ghairu muharrar. Banyak definisi yang perlu dikritisi. Saat merujuk definisi, rujuk ke Awdah Masalik. Dan yang kedua, terlalu banyak khilaf. Ani itu kurang setuju membahas khilaf di awal ngaji Alfiyah karena orang baru paham matannya dulu. Jadi kalau bisa itu i'rab Alfiyah baik-baik, ini tapi waktunya panjang sekali itu kalau pakai cara aneh itu. Jadi baca Ibnu Aqil, definisi dari Awdah Masalik, i'rabnya pakainya Syekh Khalid. Lalu nanti masalah Syawahid Alfiyah, ada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ya, dulu ada pakai ke Jurja apa? Ke Al-Jawi itu pakai syarah Syawahid. Jadi cukup, ini itu definisi dari Awdah Masalik. Sama Khudari sudah cukup sebetulnya. Itu enggak ini. Cuman yang paling penting kalau pengen lebih afdal tadi baca runtutan yang dikasih itu Ibnu Nazim, Abi Hayyan dan Muradi. Cuman lagi-lagi di Ibnu Aqil enggak bahas i'tiradat terhadap Ibnu Malik. Dia cuman mentalkhis makna dari matan. Itu udah syaghalnya dia. Baik. Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Kayaknya sebagian teman-teman punya lagi yang hidup pertanyaan. Harus baca kitab ya, baca kitab harus di luar. Mungkin kalau lagi santai nanti. Ban Hanali. Dari orang gimana? Pure gimana? Oke, baik. Itu emang rata-rata apa ya? Karena ilmu lughah itu jarang dibicarakan dalam tongkrongan. Itu masalahnya kan? Jud. Terkait usul apakah hadis yang selain 5 makna itu ada? Kemudian yang kedua, kalaupun ada, apakah dia bisa dijadikan sebagai ilmu? Itu khilaf panjang oleh ilmu usul nahwu. Tapi yang aneh yakini setelah aneh baca banyak, jadi hadis meskipun diriwayatkan dengan makna itu banyak. Yang diantaranya hadis yang diriwayatkan dengan makna, misalkan hadis yang Arba'in Nawawi itu yang awal-awal, bukan. Iqamus shalah wa ita'iz zakah itu, wa shaumi Ramadan wa hijjil bait. Itu ada khilaf antara Bukhari sama Muslim. Ada yang mentakdim shaumi Ramadan, ada yang mentakdim hijjil bait. Jadi di riwayatnya Muslim dibilang wa hijjil baiti wa shaumi Ramadan di akhir. Riwayat Bukhari wa shaumi Ramadan wa hijjil bait. Berarti kan dipastikan itu riwayat dengan makna karena terjadi khilaf dalam tasarufnya ruwat. Tapi ala kulli hal, apakah bisa hadis yang diriwayatkan secara makna menjadi syahid dalam nahwu? Seharusnya bisa.
Itu ada kaulnya siapa namanya? Ibnu As-Sa'ig namanya. Dia punya kitab namanya At-Tahrir wa Tahbir dalam ilmu balaghah di abad ke-6. Namanya Ibnu As-Sa'ig. Itu sering dikutip sama Ibnu Malik juga. Jadi Ibnu As-Sa'ig mengatakan sah beristishhad dengan hadis meskipun marwiyatun bil ma'na karena sahabat itu dia arbabul fasahah. Karena terjadinya ujmah dalam bahasa Arab itu abad kedua ke atas. Terjadi masuknya ajam, percampuran bahasa Arab dengan bahasa ajam, itu abad 2 ke atas. Adapun orang sahabat, dia kan abad-abad awal. Maka dia masih masuk kepada arbabul fasahah alladzina yuhtajuna bi lughatihim. Harusnya bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun yang mengatakan tidak boleh berhujjah dengan hadis yang marwiyah bil ma'na, takutnya mungkin dia pengen berdalil dengan kalamnya Nabi, tapi justru kalam tersebut asalnya pada sahabat, salah nisbah. Jaga-jaga. Adapun yang mengatakan bahwa tidak boleh istisad dengan hadis yang marwiyah bil ma'na karena sahabat yang meriwayatkan itu jauh bait anis shawab itu. Soalnya sahabat arbabul fasahah dalam bahasa dan banyak dalil yang mengatakan sahabat itu arbabul fasahah. Ala kuliahnya itu meskipun itu kaulnya bukan kaul jumhur ya. Kaul jumhur enggak memperbolehkan. Itu kaul Ibnu Sa'id yang memperbolehkan. Tapi amil ila hadal kaul karena tadi sahabat arbabul fasahah dalam bahasa harusnya boleh. Tasarufnya sahabat terhadap hadis, tasaruf terhadap orang yang tahu bahasa. Yang mengharamkan istishhad dengan hadis al-marwiyah bil ma'na itu ada juga yang memperbolehkan dengan syarat-syarat. Di antaranya tasaruf tersebut terjadi dari orang yang tahu lughah. Sahabat tahu lughah, tahu bahasa, belum tercampur dengan ujmah. Kecuali ada yang mengatakan berani menjarah sahabat, mengatakan bahwa sahabat tidak paham bahasa, tapi harus ada bukti di mana sahabat nggak paham bahasa. Baru kita terima kaul jumhur yang mengatakan tidak boleh istishhad dengan hadis. Itu di awal-awal Iqtirah itu ditulis sama Suyuti. Khilaf 3 kaul itu di Iqtirah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tungku Jal nih sebenarnya. Kalau beliau udah pulang ke Aceh bukan Sidi Fahrizal, tapi Tungku Jal. Tungku Jal. Biar keacehannya nampak kan. Jadi terima kasih Tungku, Sidi, Ustadz atas ilmu dan sharingnya dan pengalamannya. Insyaallah nanti di kesempatan lain kita akan bertemu dan berdiskusi. Bahkan bisa jadi nanti beliau akan mengisi kajian di tempat kita insyaallah. Mungkin tahun depan beliau udah nikah. Amin. Taib. Selamat berarti ya. Udah azan? Belum Sidi, setengah jam lagi. Sidi, selalu untuk resmi tutup biar berkah. Udah lama nggak dengar selari ini ya. Ya.